Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, tibalah saatnya setelah kami memuji-muji Tuhan, setelah kami menyembah Tuhan, biarlah hadirat Tuhan tetap ada di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Dan hari ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu, agar suara-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, agar suara-Mu ini boleh menjadi teguran dalam kehidupan kami, agar suara-Mu ini kembali boleh mengokohkan dan mengukuhkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, urapan yang baru, urapan yang dahsyat, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, dan yang keluar dari perkataan hamba-Mu bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Sehingga hari ini kami semua yang sakit akan disembuhkan, yang mempunyai beban berat akan dilepaskan, yang tidak mempunyai pengharapan Tuhan akan berikan pengharapan yang baru. Karena hanya di dalam Yesuslah maka pengharapan itu akan menjadi sauh yang kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini sungguh bersuka cita. Biasanya kalau sudah dekat hari Sabtu, hari Minggu kita semua bersuka cita, karena ada waktu istirahat, ada waktu untuk kita bertemu kembali dengan gereja di tempat ini. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan ambil judul satu khotbah. Khotbah judulnya adalah kekuatan yang tidak pernah habis. Kekuatan yang tidak pernah habis itu adalah pengharapan. Katakan kiri kananmu dulu, kekuatan yang tidak pernah habis itu adalah pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka satu ayat kebenaran firman Tuhan pada Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama saja. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai, yuk saya undang untuk bangkit berdiri. Hanya satu ayat, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang untuk menjadikan kekuatan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Satu, udah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Aminnya masih sepotong ya. Udah ketemu semua? Ibrani di perjanjian lama, perjanjian baru ya. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mau sekali lagi kita baca? 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, ada beberapa peristiwa, bahkan ada beberapa cerita yang mengatakan seperti ini. Kalau kita lihat ada seekor atau beberapa ekor tikus yang ditaruh di dalam tong, dan tong itu dikasih cahaya, dibolongin, maka tikus itu akan berusaha terus naik ke atas, dan tikus itu tidak akan mungkin lama sekali matinya karena masih ada sinar. Tapi ketika ada satu tong yang ditaruh dengan tikus yang menumpuk di sana, dan tiba-tiba tong itu gelap, maka tikus-tikus itu berusaha, tapi akhirnya mereka lemes. Mungkin tidak sampai seminggu umurnya, maka tikus-tikus ini akan mati. Kenapa? Karena tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang tikus ini bisa lihat akan bisa jadi keluar. Semuanya serba gelap. Sekali waktu di satu daerah di San Jose, Chile, USA atau Amerika, di mana tiba-tiba ada reruntuhan terjadi. Reruntuhan itu terjadi di penambangan emas. Dan ada 33 orang yang sedang mengolah emas, yang sedang menambang emas, tiba-tiba longsor dan menutup pintu masuk, dan orang-orang itu terkurung di sana. Berapa orang saudara?
33. Mungkin lebih sedikit dari jumlah kita di tempat ini ya. 33 orang terkurung. Nah, 33 orang yang terkurung ini, saudara, benar-benar tidak ada harapan. Dan mereka mereka mencoba ya, menterinya mencoba, menteri pertambangannya mencoba untuk mengebor, melakukan sehari, seminggu, 2 minggu. 2 minggu mereka ada di dalam satu goa yang tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apa, tetapi mereka masih hidup, saudara. Luar biasa. Ternyata 14 hari mereka memperpanjang lagi untuk mengebor sampai kurang lebih 30 hari. Seluruh menteri itu rapat bareng-bareng dan bilang, ya udah, berarti kalau gitu kita berhentikan saja. Kita tidak lagi teruskan mengebor karena waktunya sudah habis. Mungkin orang yang ada di dalam itu sudah mati semua. Akan tetapi ada satu orang menteri pertambangan ini mengatakan, tidak. Kita akan terus berusaha untuk menerobos, untuk mengebor dengan alat-alat yang bagus, dengan orang. Bangkit lagi semangat mereka. Dan akhirnya mereka mengebor, tibalah saatnya waktunya sudah 69 hari. Berapa lama itu 69 hari, saudara? 2 bulan berapa hari? Nah, 2 bulan 9 hari. Tiba-tiba bisa tembus dan mereka terkagum-kagum. Rupa-rupanya orang-orang yang ada di dalam atau penambang-penambang yang ada di dalam goa tersebut masih hidup. 33 orang tersebut masih hidup. Pertanyaan menarik, kenapa mereka bisa masih hidup? Padahal kalau menurut hitungan secara kedokteran mungkin 2 minggu, 3 minggu, mungkin ada sudah beberapa orang yang meninggal. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, mereka ini bersatu. Mereka bersatu dan mereka masih mempunyai makanan, karena di penambangan pasti ada makanan. Nah, mereka makan setiap hari air, setiap hari mereka 3 kali sehari. Mereka minum 1 sendok air dan 1 sendok makanan. Mungkin sudah hampir basi kali ya. Hari-hari terakhir pasti mungkin sudah 1 bulan sudah basi. Dan selebihnya mungkin ada biskuit, mungkin ada yang lain. Mereka masih bisa hidup, saudara. Tetapi bukan itu yang membuat mereka bisa hidup. Yang membuat mereka hidup adalah ada satu orang penambang yang terus bercerita tentang Alkitab, terus bercerita tentang kebenaran. Ayo, kita tidak perlu khawatir kalau memang sudah waktunya mati. Paulus sempat mengarungi laut dan dia sempat terapung-apung di laut begitu lama, dia tidak mati. Tetap dikobarkan iman dan semangat oleh satu orang ini. Mereka bernyanyi, mereka bersuka cita. Ya mungkin kadang-kadang juga mereka down. Tetapi sungguh luar biasa. Mereka bisa hidup bukan karena makanan. Mereka bisa hidup bukan karena uang. Mereka bisa hidup bukan karena yang lain-lain. Bukan karena ada atau tidak adanya udara. Tetapi mereka bisa hidup karena satu, saudara. Yaitu namanya apa? Pengharapan. Inilah sumber kekuatan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita ketika kita punya pengharapan. Mungkin pada waktu kita sakit, kita mengalami masalah dalam bisnis dan pekerjaan, kita melihat tidak ada lagi harapan. Harapan ini sudah habis, sudah tidak ada lagi orang yang bisa menolong, oleh siapapun yang bisa menolong. Tetapi kita akan tetap kuat kalau kita punya pengharapan. Katakan kiri kananmu, mulai hari ini dan besok dan seterusnya kita harus punya pengharapan, saudara. Kalau ada pengharapan, maka kita juga tetap punya harapan ketika pasangan kita diambil oleh Tuhan. Ketika mungkin suami kita, istri kita meninggal, maka kita akan punya harapan. Harapannya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita akan bertemu kembali di awan-awan kemuliaan. Kita akan bertemu kembali di surga dengan pasangan kita. Luar biasa. Itulah pengharapan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Ketika kita punya pengharapan, maka semuanya akan tetap bisa berjalan dengan baik. Dan tadi lagu yang terakhir juga tentang pengharapan. Puji Tuhan, tentang iman dan pengharapan. Luar biasa. Dan saya mau katakan hari ini,
Hidup kita akan hancur kalau kita tidak punya pengharapan. Kita boleh tidak bisa makan, kita boleh tidak punya uang untuk tidak makan, kita boleh tidak punya uang untuk kita nggak bisa minum lagi, kita boleh tidak punya uang, kita boleh tidak punya, mungkin kita tidak punya penghasilan sampai 6 bulan ke depan, sampai 10 bulan ke depan. Tapi ada satu hal yang luar biasa, kita tidak bisa hidup kalau kita tidak punya pengharapan. Yang percaya katakan amin. Kita tidak bisa hidup kalau kita tidak punya pengharapan. Nah, ini penting buat kita. Karena hari-hari ini setelah kita lepas dari pandemi yang berkepanjangan kurang lebih 2 tahun, maka kita memasuki fase yang namanya krisis multidimensi. Dan kita memasuki satu fase yang sangat berat, yaitu resesi ekonomi. Resesi dalam seluruh bidang dan seluruh aspek. Tidak terkecuali IT, tidak terkecuali makanan, tidak terkecuali food and beverage. Semua mengalami hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih ingat waktu kita pandemi? Masih ingat kita seakan-akan semuanya gelap, seakan-akan kita tidak tahu lagi kapan ini akan selesai. Ada haleluya. Kita nggak tahu, kita di tempat ini juga sama. Saya hanya bisa memberikan satu khotbah. Kita bilang kita tetap kuat, kita tetap setia, kita tetap punya pengharapan sama Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami itu, kita tetap akan kuat. Dan buktinya hari ini, kita semua masih ada di tempat ini. Itu bukan karena yang lain-lain, tapi karena Bapak Ibu Saudara masih punya pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Itu karena Tuhan yang kita sembah, kita percaya penuh kepada Dia, kita kenal betul kepada Dia, karena Dialah sumber pengharapan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Ada haleluya. Sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya di dalam hidup kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya. Pengharapan dasarnya apa, saudara? Ini yang kita mau bahas. Pak, bagaimana saya bisa punya pengharapan? Pengharapan dasarnya adalah iman. Kita bisa hidup tanpa minum, kita bisa hidup tanpa makan, tapi kita nggak bisa hidup tanpa pengharapan dan iman. Mari kita ulangi lagi sekali lagi tentang ayat ini. Kita baca Ibrani 11 ayat yang pertama supaya kita mantap semantap-mantapnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang baca ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi pengharapan itu punya dasar pijakan, yaitu iman. Dasar pijakannya dari pengharapan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Wah, suaranya mati ya. Iman. Dasarnya dari pengharapan itu adalah iman. Tes. Tes. Dasarnya adalah iman, Saudara. Jadi pengharapan punya dasar yang kokoh adalah iman. Ibarat pelita, Bapak Ibu Saudara tahu pelita? Ada api, ada sumbu. Sumbu dan api ini tetap akan bisa menyala kalau ada minyak. Minyak inilah yang kita sebut iman. Tanpa minyak, maka api ini tidak akan lama akan mati. Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dia masih bisa hidup, tapi berjam-jam, berhari-hari. Tapi kalau kau tetap isi dengan minyak, maka api itu tetap akan hidup sampai selama-lamanya selagi kau masih hidup dalam dunia ini. Oleh karena itulah, maka minyak itulah yang kita sebut iman. Sehingga ketika kita punya iman, maka kita punya pengharapan, dan pengharapan itu tetap akan berjalan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah takut dan khawatir akan badai dalam hidup ini. Karena kita punya iman dan pengharapan yang luar biasa. Iman tidak bergantung dengan kekayaan kita. Yang percaya katakan amin. Banyak orang kaya pada waktu pandemi mati gara-gara tidak punya pengharapan. Banyak konglomerat yang tiba-tiba stroke. Banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang pintar. Oleh karena itu saya katakan iman tidak ada hubungan dan kaitannya dengan kekayaan. Engkau bisa punya begitu banyak uang di depositomu, tapi kalau engkau sudah tidak ada harapan,
maka itu akan rontok semua. Dan tidak lama lagi engkau akan lemas, engkau akan meninggal sesegera mungkin. Dan tidak lama kemudian engkau akan bertemu. Kalau masuk surga, engkau akan ketemu dengan Bapa di surga. Nah saudara, ketika kita bicara tentang iman, maka iman ini adalah di luar kemampuan manusia. Iman adalah minyak yang membuat api tetap menyala. Oleh karena itu ini tidak berhubungan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Ketika Alkitab bicara tentang iman, maka iman ini selalu berkaitan dengan Tuhan, bukan berkaitan dengan harta benda, bukan berkaitan dengan saudaramu yang kaya, bukan berkaitan dengan atasanmu yang kaya, tetapi iman ini berkaitan dengan apa saudara? Tuhan. Iman ini selalu berkaitan dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika Alkitab berbicara tentang iman, iman ini adalah salah satunya pengenalan tentang Tuhan. Apa yang dikatakan Alkitab tentang pengenalan akan Tuhan? Iman itu timbul dari mana saudara? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu kita tahu. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu adalah pencipta? Dari mana? Dari Alkitab. Kita tahu bahwa Allah itu adalah pencipta. Dasar pengenalannya adalah kita tahu itu dari Alkitab. Dan pengenalan akan Alkitab itu membuat kita mengerti, oh ternyata ada yang menciptakan kita semua, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan lautan, yang menciptakan daratan. Itulah Allah sang pencipta. Berarti apa saudara? Kalau kita tahu bahwa Allah itu sang pencipta, berarti mati dan hidup kita bukan di tangan manusia. Yang percaya katakan amin. Mati dan hidup kita bukan di tangan penguasa. Mati dan hidup kita bukan di tangan atasan. Mati dan hidup kita bukan di tangan bisnis. Mati dan hidup kita bukan di tangan yang lain-lain. Tapi mati dan hidup kita ada di tangan sang pencipta. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Sang pencipta inilah yang membuat kita mengerti bahwa akhir hidup manusia itu ada di tangan Tuhan. Dan setelah itu kita akan duduk bersama-sama lagi dengan Bapa. Haleluya. Yang kedua, kita jadi mengerti. Dari Alkitab juga kita mengerti tentang iman bahwa Allah itu maha hadir. Yang percaya katakan amin. Allah itu ada hadir di sini. Sementara kita beribadah di tempat ini, Allah hadir. Sementara ada yang beribadah di GPDI, Allah hadir. Ada yang beribadah di GSJ, Allah hadir. Allah hadir di Jakarta, Allah hadir di Bandung, di luar negeri, dimanapun Allah hadir. Itu menyatakan bahwa Allah itu maha hadir. Dan apa artinya Allah itu maha hadir? Dia tahu segala keperluan kita. Dia tahu segala pergumulan kita. Dia tahu segala yang kita alami. Dia tahu sehelai rambut kita jatuh ke tanah. Dia tahu. Dialah Allah yang maha hadir dan maha tahu. Ada haleluya. Dan kalau kita tahu bahwa dia adalah Allah yang maha hadir, berarti dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Ada amin? Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita, umatnya yang percaya. Dan kita juga dari Alkitab kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Katakan kiri kananmu dulu, Allah itu Allah yang maha kuasa. Tapi yakin gak Allah itu Allah yang maha kuasa? Yang benar. Yakin Allah itu Allah yang maha kuasa? Allah yang maha kuasa itu bukan hanya menciptakan dunia, bukan hanya melakukan segala sesuatu, tapi dia Allah yang sanggup untuk membelah laut Tiberau. Dia Allah yang sanggup membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, mentahirkan orang yang sakit kusta. Dia Allah yang segala-galanya. Dan dia Allah yang berkuasa, tidak pernah terbatas. Katakan kiri kananmu, dia Allah yang tidak pernah terbatas kuasanya. Presiden Soeharto, kekuasaannya terbatas hanya berapa lama? 32 tahun. Pak Jokowi sebentar lagi akan lengser, 10 tahun. SBY berapa? 10 tahun. Pak Soekarno? Nah, kok nggak ada yang tahu? Waduh. Hitler di Jerman berkuasa berapa tahun? Mungkin puluhan tahun ya, 30, 40 kita nggak tahu. Tetapi Saddam Hussein
Ada batasannya seseorang berkuasa. Bukan karena dia mati. Mati sebelum dia turun. Turun sebelum dia mati, atau mati sebelum dia turun. Ada batasannya, saudara. Tapi Allah yang kita sembah, kita harus tahu bahwa Dia Allah Maha Kuasa yang kuasanya tidak pernah terbatas, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ada, haleluya. Dia Allah yang, apalagi yang harus kita takutkan, kita punya Allah yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas, saudara, dalam segi waktu dan yang lain. Dan kita juga tahu Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih, dan Dialah yang menyelamatkan kita. Kita tahu dari mana itu, saudara? Dari Alkitab lagi. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pijakan iman inilah yang seharusnya membuat kita tetap beriman di dalam menghadapi segala sesuatu tantangan dan rintangan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga di Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Badai gelombang sehebat apapun, kalau kita punya iman, maka iman ini akan membuat kita kuat. Jemaat yang terkasih, mari. Iman ini bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja. Ada, haleluya. Bukan hanya di gereja, tapi kita rajin beribadah di rumah, rajin beribadah sendiri di saat-saat teduh. Mungkin di mobilmu, mungkin di motormu, mungkin di jalanan. Engkau pasang earphone, engkau beribadah sama Tuhan di mana-mana. Itu yang membuat kita kuat. Jadi dasar pengharapan ini adalah iman. Dan untuk kita beriman, ada aspek yang harus kita lakukan. Dan kita mau melihat ada dua aspek untuk kita bisa beriman. Jadi pengharapan timbul karena iman. Iman ini bisa timbul karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, iman ini bisa timbul karena pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua, iman ini bisa timbul karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Pertama apa, saudara? Kita kenal Tuhan yang kita sembah. Dan yang kedua, kita tahu dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang selalu memelihara kita, menyelamatkan kita. Firman Tuhan adalah sumber yang tidak pernah habis. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sedang frustasi, sedang mempunyai masalah yang berat, lari kepada firman Tuhan. Jangan ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, kita lari kemana-mana. Tidak. Tetapi yang benar adalah ketika kita punya masalah yang berat, kita sedang frustasi, justru kita tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah. Kita malah harus lebih mendekatkan diri kepada ibadah. Coba kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 25. Coba kita lihat ini supaya kita mengerti. Orang yang dalam keadaan sedang stres, sedang frustasi, sedang banyak masalah, larinya bukan ke yang lain-lain, tapi larinya kepada ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada, haleluya. Jangan pernah menjauhkan diri kita dari ibadah. Amin. Selalu. Kan ada pujian yang mengatakan, selalu untukmu, selalu untukmu. Apa, saudara? Tuhan dan Rajaku, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Kalau itu kita bisa terapkan, saudara, kita akan tetap kuat. Kita akan tidak bergoyang. Jadi jangan sampai iman kita ini hanya sampai di logika. Jangan sampai iman kita ini hanya sampai di dalam pikiran kita, tapi tidak pernah turun ke dalam hati kita untuk memberikan kekuatan buat kita. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, imannya itu hanya di dalam pikiran. Imannya itu hanya di dalam
logika. Dia berlogika, beriman dengan logika. Dia hanya beriman terus, beriman, tapi imannya logika. Ketika ada tantangan, rintangan, ketika ada masalah, ambrol, habis, hancur, saudara. Karena apa? Dia hanya pertaruhkan iman dan percayanya hanya di kepalanya saja. Hanya, waduh bagus ya khotbah, bagus ya PA, bagus ya pengajaran, bagus ini. Tapi hanya ada di dalam kepalanya saja. Tidak ada di dalam tingkah lakunya, tidak ada di dalam perbuatannya, tidak ada dia di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Jangan sampai iman ini hanya taruh di kepala saja, tapi kita benar-benar bisa mempercayakan, kita kenal Allah yang kita sembah, sehingga ketika kita menghadapi apapun yang terjadi yang begitu berat dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap punya pengharapan, kita akan tetap punya hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Iman hanya bisa bertumbuh ketika kita benar-benar mengenal Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara kenal Tuhan? Bapak Ibu Saudara kenal Allah kita? Kenal benar nggak kira-kira? Lalu Bapak Ibu Saudara benar-benar mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara benar-benar mengenal Allah kita, maka saya yakin dan percaya ketika engkau sedang ada masuk dalam satu masalah besar, kalau engkau kenal Tuhanmu, maka engkau akan tetap tenang. Ku kan berdiri, apa saudara? Di tengah badai dengan kekuatan apa? Yang Tuhan berikan. Sampai kapanpun ku kan karena yang menopang atau menolong? Menopang. Apa itu menopang, saudara? Terus menopang, terus menggandeng, terus memelihara kita. Nyanyian itu enak, nyanyian itu indah. Tapi ketika kita mengalami, kadang kita lupa tentang nyanyian itu, dan kita nggak peduli lagi apa itu nyanyian. Nyanyian nggak beres itu. Aku masalah, aku nggak beres-beres. Dari dulu sekarang begini lagi, utang lagi. Dari dulu sampai sekarang masalahnya ribut lagi. Itu nggak ada tuh. Ya kan, kukan berdiri di tengah badai. No. Boro-boro badai, saudara. Angin sepoi-sepoi aja kita jatuh. Wah, sok-sokan kukan berdiri di tengah badai. Nyanyinya sih asik ya, sampai temonyong-monyong mulut kita. Mantap. Tapi ketika ada angin kecil saja, kita sudah goyang begini-gini. Angin agak kencangan sedikit, kita tertidur. Lebih kencang lagi, kita bablas. Dan akhirnya kita jatuh, tidak pernah bangun-bangun lagi. Ada haleluya? Kita harus tetap bangkit, kita harus tetap bangun kembali. Saya paling senang nonton film Terminator. Tahu nggak Terminator yang main siapa? Arnold Schwarzenegger. Kemarin ada satu materi yang cukup bagus tuh, di-sharing sama jemaat kita. Ya kan, ada orang jatuh, bangun lagi, jatuh pakai apa tuh, bangun lagi, akhirnya sampai dia akhirnya bisa. Kalau Terminator, saudara tahu nggak, Bang? Ditembak, bangun lagi nggak? Ditembak, bangun lagi nggak? Dibom, bangun lagi nggak? Kalau saudara ditembak sedikit, saudara jangan ditembak, dikelitik sedikit aja udah langsung. Tembakannya baru tembakan sama tua dari pencobaannya baru ketik. Saudara udah marah. Apa sih tembak-tembak? Ditembak lebih kencang lagi. Terus ketika saudara benar-benar ditembak terus jatuh. Udah dah, jatuh aja dah, nggak bangkit-bangkit lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh, kita harus kembali bangkit. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, kalau engkau jatuh, besoknya engkau bangkit. Hari ini jatuh, besok bangkit. Hari ini jatuh, hari ini bangkit juga. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah takut, jangan pernah kita tidak bangkit karena sesuatu hal. Tidak, karena kita yakin bahwa kita kenal Allah yang kita sembah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yuk kita buka Ibrani 11 ayat 6 supaya kita lebih mantap nih. Iman itu hanya bertumbuh kalau kita kenal Tuhan. Kita percaya nggak sama Tuhan, ya kan? Itu yang jadi masalah. Udah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat 6.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang apa, saudara? Sungguh-sungguh mencari Dia. Kita kenal, kita percaya sama Tuhan. Kita kenal dan harus kita percaya. Ada saat, jadi gini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sekarang percaya sama Tuhan berapa persen di dalam pikiran? 5%, 10%, 15, 20, 50, 10, 70 atau berapa? Kita nggak pernah tahu. Tetapi yang paling kita tahu adalah tindakan kita tentang kepercayaan itu kepada Tuhan. Berapa persen itu akan terjawab? Amin? Ngerti maksud saya? Saya ambil contoh 2 ya. Saya kasih contoh 2. Begini saudara. Ada seorang aktivis gereja yang akhirnya tidak lama kemudian ditahbiskan menjadi majelis. Nah, orang ini sering kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena dia majelis, saudara. Dan dia juga seorang pengusaha yang kaya raya. Hartanya tidak akan habis sekalipun dia bangkrut. Hartanya tidak akan habis 3 turunan. Banyak nggak 3 turunan? Harta 3 turunan? Lumayan ya, bukan 7 turunan, 3 turunan. Nggak akan habis, saudara. Tetapi ketika ada pandemi kemarin, ini kejadian benar saudara, dia frustasi. Dia bilang, wah saya tidak bisa melewati pandemi ini dengan baik seperti zaman-zaman dahulu. Dan akhirnya saudara, dia stres. Dia bilang sama teman-temannya, waduh, ini akhirnya saking stresnya saudara, dia sakit, masuk rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit karena stres. Tetapi dia itu sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia itu sering kali menasehati orang. Dia itu aktivis gereja, majelis gereja pula. Tetapi apa yang ada di kepalanya dia, apa yang dia pelajari dalam Alkitab tidak pernah mendarat dalam hatinya. Dia tidak percaya kepada Tuhan bahwa Allah tetap sanggup untuk memelihara dia. Buktinya, sekalipun dia bangkrut, sekalipun dia jual semua asetnya, dia masih bisa hidup 3 turunan. Sampai seberapa lama sih manusia bisa hidup? 80 tahun. Seperti Oma yang sudah 89 tahun jalan ya, 88 jalan 89 atau 89 jalan 590. Berapa lama kita hidup? 100 tahun. Ini orang adalah contoh orang yang imannya hanya ada di kepala, saudara. Hanya ada di otaknya dia. Dan tidak pernah dia ketika dia realisasikan di dalam kehidupannya, dia implementasikan dalam kehidupannya. Imannya ini adalah iman yang hanya mungkin 5-10% dari pengetahuan dia yang mungkin hebat. Mungkin hamba Tuhan kalau berkhotbah aja kalah sama dia. Begitu hebat. Mungkin dia punya pengetahuan 90, tetapi implementasi dan tindakan dia hanya 10% saja tidak nyampe. Karena dia tidak pernah mempercayai Allah. Ada amin saudara? Tapi berbeda dengan seorang yang satu yang akan saya ceritakan. Ada seorang ibu sharing di Facebook, di sosial media. Dia katakan begini. Ini ibu-ibu ya yang sharing. Ibu-ibu itu suatu saat dia ke pasar, Bapak Ibu. Dia ke pasar, terus dia sedang mau membeli keripik. Siapa di sini yang suka ke pasar, suka beli keripik? Keripik udang. Pinggir pasar. Maksudnya yang masih mentah ya, yang masih mentah dia beli. Pak, ini harganya berapa? 3 saya mau beli. Ini kisah nyata ya. 3 28.000. Jadi satunya berapa tuh saudara? 28 bagi 3 berapa? 9.000 lebih dikit lah ya. Ya, oke. 9.000. Terus si si penjaganya ini yang pedagangnya ini bilang, "Oh iya segitu." "Pak, ini dikasih uang 100.000." Terus si bapak ini ambilin dia punya ini kotak uangnya dia. "Ini Bu, ambil sendiri kembaliannya." Wah, si ibu kaget. "Kok ambil sendiri Pak kembaliannya?" Pas dia lihat-lihat, ternyata pedagangnya matanya buta. Waduh, dia kaget setengah mati. "Pak, saya mohon tanya, kalau ada orang yang tidak jujur sama Bapak, bagaimana Pak? Dia nggak punya anak, nggak ada yang jagain kiri kanan.
Bagaimana kalau dia ada ambil 3, Pak, atau ambil 4, dia pura-pura kasih duitnya 100.000, padahal dia hanya kasih duit 10.000. Dia ambil kembaliannya 50.000, ya kan? Di sini ada yang begitu nggak? Nggak ada kan? Hati-hati loh, saudara. Bisa-bisa dikepret Tuhan, ya kan? Terus dia tanya, Pak, kenapa Bapak bisa begitu percaya sama orang-orang ini? Begini Bu ceritanya. Dan cerita ini juga menampar saya. Saya sempat ketika saya baca ini, waduh, ternyata benar. Dia bilang begini, Bu, nggak apa-apa kalau ada orang yang berbuat curang sama saya. Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan rezeki kepada manusia. Rezeki manusia tidak pernah tertukar. Berkat Tuhan bagi manusia tidak pernah tertukar. Jadi saya percaya kalau ada orang yang curang sama saya, Tuhan pasti akan ganti di hari berikutnya atau mungkin hari berikutnya lagi. Inilah tandanya. Orang ini bapak tua yang tidak punya apa-apa, tapi dia punya iman yang besar. Dia percaya kepada Tuhan yang dia sembah, bahwa hidup dan mati, segala sesuatu itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itulah kepercayaan dia. Mungkin dia tidak pintar berkhotbah, mungkin dia tidak bisa membaca Alkitab, hanya bisa mendengar. Tetapi tindakan dia ini bisa mengubah banyak hidup orang banyak. Ada amin saudara. Ibu ini pun ketika dia sedang dalam keadaan begitu, dia bilang, luar biasa. Kita juga semua di tempat ini seperti itu saudara. Sekalipun kita tahu hari ini kita gagal, besok kita gagal lagi, gagal dan gagal. Saya juga sering mengalami itu, bukan hanya sekali saudara. Mungkin 5 tahun terakhir saya banyak gagal. Tapi saya tetap semangat. Istri saya tahu, semua tahu apa yang membuat saya semangat. Teman-teman saya juga tahu apa yang membuat saya semangat. Hanya satu, iman dan pengharapan saya taruhkan kepada Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah tertukar sama siapapun. Yang percaya katakan amin. Engkau kalau sudah diberkati Tuhan, dia tidak akan pernah menukar berkatmu. Amin. Percayalah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita dengar khotbah ini dan besok terjadi resesi yang berat, bulan depan saudara ingat firman Tuhan ini, maka saudara akan kuat. Bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang menjadi dasar pengharapan kita adalah iman dan percaya kita. Ada haleluya saudara. Jadi kalau hari ini kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu mengontrol hidup kita, ada Allah yang selalu beserta dengan kita, apalah lagi yang harus kita takutkan dalam dunia ini? Tidak ada lagi saudara. Mari kita buka Yesaya pasal 40 ayat 31 supaya kita lebih mengerti. Yesaya 40 ayat 31. Saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh mendengar. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa saudara? Mendapat kekuatan baru. Ada amin? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berapa banyak saudara, Kentucky Fried Chicken, KFC, Kolonel Kentucky itu saudara, itu berapa kali dia gagal. Sampai umur 60 lebih dia masih gagal. Tapi di umur ke-68 kalau saya tidak salah, dia berhasil membuat pola ayam Kentucky yang sekarang begitu merajalela. Mungkin lebih dari ratusan kali dia gagal. Thomas Alva Edison yang membuat lampu, berapa kali dia gagal? Di atas 1000 kali dia gagal. Berapa Pak? Wah, bayangkan saudara, kita baru gagal sekali, 2 kali, loyo. Cari pekerjaan baru 1, 2, 3, 10, 20 nggak diterima, loyo. Bisnis kita mengalami kegagalan, nah udah dah loyo. Ya, ditolak sama pacarnya, loyo.
Saudara, hari ini kita belajar tentang kebenaran bahwa Tuhan katakan apa dalam Yesaya, kalau orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. Bapak Ibu Saudara tahu Raja Wali? Raja Wali itu tidak pernah takut sama badai. Ketika ada badai besar, dia tantang dan dia akan terbang lebih tinggi. Ku kan terbang tinggi, apa saudara? Bagai Raja Wali. Terus persoalan hidupku. Terus ku yakin dan ku percaya. Ada amin saudara? Kita harusnya seperti Raja Wali yang ketika ada badai, mana badai kita tantang, terus kita akan naik lebih tinggi. Jangan seperti burung gereja, jangan seperti burung emprit yang ada badai langsung kliang gelebek. Ada haleluya. Yang ada angin sepoi-sepoi langsung jatuh. Tuhan mau hari ini kita adalah anak-anak kesayangannya. Dia mau supaya kita hari ini benar-benar seperti burung Raja Wali yang kekuatannya adalah kekuatan dari Tuhan. Ketika dia naik lebih tinggi, dia naik lebih tinggi, sampai ada satu kisah juga. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, ada burung gagak. Burung gagak itu paling senang naik di burung numpang, saudara. Numpang terbang. Ya, ada burung Raja Wali, ada burung gagak di atasnya. Burung Raja Wali tidak pernah berantem sama burung gagak. Lu ngapain di sini? Out. Ya, kalau ada persoalan, jangan bilang ngapain ada persoalan di sini? Out. No. Saudara, ada persoalan, saudara matanya tertuju kepada Tuhan. Mataku, apa saudara? Tertuju padamu. Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ketika ada persoalan yang berat, burung Raja Wali matanya tetap tertuju ke atas. Dia lewati badai. Dia tidak peduli dengan burung gagak yang ada di dalam. Dan ketika dia terbang makin tinggi, burung gagaknya engap, saudara. Sesek napas, gelebek, jatuh. Karena burung gagak tidak kuat diajak terbang lebih tinggi. Kalau saudara punya persoalan besar, saudara punya persoalan yang seakan-akan gelap, saudara menghadap Tuhan, terbang lebih tinggi. Segala persoalan itu akan rontok dengan sendirinya. Yang percaya katakan amin. Dia tidak akan pernah sanggup untuk dapat melawan Tuhan dan melawan mujizat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Karena kita terbang tinggi seperti burung Raja Wali yang selalu menghebat, terus naik lebih tinggi. Jadilah Kristen Raja Wali. Jangan jadi Kristen burung gereja, apalagi burung empit, burung kutilang. Ada haleluya saudara? Ya, apalagi burung-burung yang tidak ada faedahnya. Jadilah orang Kristen, menjadi orang Kristen burung Raja Wali yang terbang tinggi sampai kapanpun, dan semua persoalan kita bisa rontok. Tapi bukan berarti saudara langsung enak, langsung rontok. Tidak. Saudara harus menghadapi badai. Harus terus. Sampai ketika engkau sudah di atas, take off. Saudara tahu pesawat terbang, waktu dia belum naik, apa yang harus dilakukan? Kencang sekali kan? Setelah di atas dia slow down. Tuhan mau itu dapat terjadi dalam kehidupan orang percaya hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita punya usaha yang berat di awal bersama dengan Tuhan. Mesin itulah yang mendorong kita, Tuhanlah yang mendorong kita. Asal kata Tuhan, apakah engkau sudah mau mempercayakan hidupmu kepadaku? Kalau engkau mempercayakan 100% hidupmu kepadaku, aku akan bawa engkau terbang tinggi. Seringkali kita nggak percaya. Kita didorong-dorong sama Tuhan. Ini apa sih dorong-dorong? Dorong lagi sama Tuhan. Ngapain dorong-dorong Tuhan? Saya maunya di sini-sini aja. Makanya, saudara kalau ada persoalan, seringkali nggak naik-naik, ngeden aja di situ. Didorong sama Tuhan. Enggak, Tuhan nggak mau. Saudara di situ terus, nggak pernah naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali, seperti pesawat terbang yang sudah take off. Dan ketika dia sudah take off, berarti dia jalan tenang
semua hilang. Semua tantangan rintangan sudah selesai. Tapi jangan salah, di atas pun nanti suatu saat ya punya masalah lagi, kita akan diajak naik lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan suatu saat ketika kita sudah lulus menghadapi ini semua di dalam dunia, maka kita siap untuk masuk di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita semua tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita angkat satu pujian, kita katakan bersama. Walau ku tak dapat melihat. Ya, biar kita musik nyanyikan ini dulu. Baru kita menyembah Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan yang asa dan kudus. Kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Dia Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali meneguhkan kami, kembali menguatkan kami, kembali membuat iman dan percaya kami ini bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau tetap percaya sama Tuhan sampai hidup kami selesai dalam dunia ini. Walau ku tak dapat melihat, katakan dengan sepenuh hati, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Waktu Abraham menggumulkan mempunyai seorang anak, Ibrani katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap. Karena itulah iman dan percaya dia kepada Tuhan. Dan hari ini mari kita angkat pujian ini, kita resapi ini, supaya kita bisa bangkit bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita hormati Tuhan, kita sembah Dia, kita katakan yang serius bagi Tuhan. Walau ku tak dapat melihat, thank you Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
memandang padamu, Kau ada namun hatiku tetap memandang padamu. Kita katakan bersama-sama, Kau ada untukku. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan Tuhan yang selama ini kami alami. Biarlah Tuhan, pengenalan kami akan Tuhan, kepercayaan kami akan Tuhan, iman kami kepada Tuhan boleh menjadi pengharapan. Dan inilah sumber kekuatan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran-Mu. Siapapun dari antara jemaat-Mu yang mungkin hari ini mempunyai beban berat, ketika Engkau tahu masih ada Tuhan, Engkau tahu Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa, maka hari ini segala persoalanmu bukan langsung selesai, tetapi persoalanmu akan dijawab oleh Tuhan dengan engkau lebih serius kepada Tuhan. Engkau akan naik lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi.